mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki Putramu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia mengakui karyanya yang mulia dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini?" Hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia merawat anak-anaknya dan tidak melampiaskan kegelapannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk-lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sugeng dalu berkah dalem. Kalau saya di mimbar yang senang tidak kelihatan. Saya manusia, jadi harus kelihatan orangnya dan kedengaran suaranya. Saya rasa suara saya cukup kuat ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, para frater, suster, hari ini cukup istimewa. Secara khusus, barangkali ini adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Pas hari ini tanggal 14 September. Dan gereja merayakannya sebagai pesta salib suci, bukan perayaan kaleng-kaleng, perayaan yang besar. Karena apa? Karena ini salah satu perayaan Yesus Kristus, memperingati pesta Yesus Kristus. Meskipun saya memilih tanggal ini di luar kebiasaan yang sewajarnya. Waktu itu, ya saya telepon mama saya. Oh bukan, balik, mama saya telepon saya. Balik ya, lalu ditanya, Romo, kapan misa perdananya di Majang Tengah? Dengan tegas tanpa ragu saya jawab, hari Kamis tanggal 14 September. Langsung lemes mama saya. Saya nggak tahu kenapa kok lemes. Mama saya lemes dan protes. Romo A, misa perdananya hari Minggu. Romo B, misa perdananya hari Minggu. Romo C, misa perdananya hari Minggu. Kok Romo Ignas misa perdananya hari Kamis, sore lagi? Saya sih jawab dengan santai. Hari itu milik Tuhan. Dan ternyata memang Tuhan menghendaki untuk saya misa perdana pada hari Kamis sore tanggal 14 September. Ini hari yang penuh makna. Hari Kamis itu hari baik. Mengapa? Karena Yesus pertama kali merayakan Ekaristi hari Kamis. Dan Romo Ignas merayakan Ekaristi juga hari Kamis. Minggu lalu, tanggal 7 September, saya ditabiskan menjadi imam. Pas hari Kamis, tanggal 7. Seminggu kemudian, artinya apa? Seminggu kan 7 hari. Angka 7 dalam kitab suci, dalam liturgi gereja itu nilainya tinggi sekali, baik. Artinya apa? Ya memang
saya merayakan pada tanggal ini, pada hari ini, hari baik, penuh hikmat. Ditambah lagi pesta salib suci. Salib. Kebangetan orang Katolik kalau tidak mengenal salib. Salib itu adalah identitas yang pertama dan utama untuk orang Kristiani. Menarik bahwa dalam bacaan Injil disebutkan Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Artinya Yesus yang disalibkan itu posisinya pasti selalu berada di atas, di posisi yang tinggi. Kita buktikan di belakang saya. Salib Yesus ditempatkan di tempat yang tinggi. Tujuannya apa? Supaya kita semua bisa supaya kita semua bisa melihat. Asik ya. Supaya kita semua bisa melihat Yesus yang disalib letaknya selalu di atas. Para saudara yang terkasih, Yesus yang disalib itu adalah poin penting iman seorang Kristiani. Kalau kita mengaku orang Kristen, ya kita harus percaya pada salib. Kalau kita orang Kristen, ya kita juga harus mau memanggul salib. Jangan menghindari salib. Perjalanan panggilan saya pun saya refleksikan penuh dengan salib. Saya pun menyadari kurang lebih 13 tahun sejak saya masuk seminari 2010 sampai sekarang, saya sungguh merasakan harus memanggul salib. Dan saya pun akhirnya menemukan dan merenungkan bahwa saya harus menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara aku. Sama seperti moto yang saya pilih di atas. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Itu cara saya untuk memanggul salib. Moto itu adalah kekuatan saya untuk memanggul salib. Tidak jarang saya jatuh, tidak jarang saya terpeleset. Seringkali saya menderita, penuh sengsara. Untuk apa? Untuk menjalani panggilan ini. Tetapi saya yakin dan percaya, kalau saya mau menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memelihara saya, yang akan melengkapi diri saya. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan menentukan jalan saya. Permasalahan bagi kita bersama, sudahkah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala penderitaan kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita lebih banyak menyerahkan kekhawatiran kita kepada manusia? Kalau kita sedang menghadapi masalah, entah di dalam keluarga, entah di dalam sekolah, entah di dalam biara, entah di dalam tempat kerja, tetapi tidak mampu menyerahkannya kepada Tuhan, melainkan menyerahkannya kepada manusia, itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah.
Kalau kita menyerahkannya kepada manusia, saya yakin kita tidak akan mampu atau kita tidak akan dengan jelas mengerti apa salib kita. Karena apa? Karena semua yang berasal dari manusia itu sifatnya sementara dan menyenangkan. Tetapi yang berasal dari Allah itu harus penuh perjuangan, harus penuh penderitaan. Mengapa kok harus seperti itu? Ya karena Tuhan ingin agar kita mau memanggul salibnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berdoa, bukan lagi kita berdoa, ya Tuhan jauhkan aku dari salib, ya Tuhan hindari aku dari salib, ya Tuhan jangan sampai aku ketemu orang itu. Bukan. Tetapi kita perlu untuk berdoa, ya Tuhan, berilah aku kekuatan sehingga aku mampu memanggul salibku. Ya Tuhan, berilah aku keberanian agar aku bisa menghadapi saudaraku. Demikian juga kita dalam hidup, kita dipanggil untuk mau menderita, menanggung beban, bukan hidup tanpa beban. Kalau hidup tanpa beban, sudahlah, tidak usah melu Gusti Yesus. Ikut aja orang lain, ikut aja manusia. Kalau kita mau selamat, kita harus mengikuti Yesus. Jalannya apa? Lewat memanggul salib. Sesungguhnya para saudara-saudari yang terkasih, perjalanan iman kita adalah perjalanan untuk mau tunduk di hadapan salib. Kalau perkembangan hidup manusia itu dari lahir, lalu berangkat, lalu jalan pelan-pelan, lalu berdiri bengkok, hingga akhirnya berdiri tegak. Itulah hidup manusia. Tetapi perjalanan rohani haruslah semakin ke bawah hingga tersungkur di bawah salib. Perjalanan rohani yang benar ialah dari berdiri tegak terus menerus ke bawah hingga berlutut dan hingga tersungkur di kaki Yesus. Permenungan bagi kita semua, sudahkah kita hidup untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di bawah salib Yesus? Sudahkah kita meletakkan salib sebagai sesuatu yang tinggi dalam hidup kita? Sudahkah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, permasalahan kita, penderitaan kita kepada Tuhan? Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, waktu Tuhan adalah waktu yang diberikan olehnya kepada kita. Mari kita gunakan waktu Tuhan sebaik-baiknya untuk membangun kehidupan rohani kita, untuk memampukan kita sehingga kita boleh memanggul salib dan pada akhirnya kita turut ambil bagian meringankan beban Yesus yang tersalib. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita didengarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dan dari ketiga orang dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi para pejabat gereja, semoga Bapa menerangi para pejabat gereja agar mereka semakin menyadari bahwa melayani umat Allah berarti pula menanggapi salib Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bapa mendampingi para penanggung jawab dalam masyarakat agar usaha-usaha mereka sungguh menunjukkan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Bapa memberkati para penderita agar mereka dengan rela mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus disalib sebagai pepulih atas dosanya sendiri dan dosa sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Bapa membimbing kita agar kita dapat memperhatikan kepentingan sesama yang tersembunyi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Romo Ignas, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati seluruh pelayanan Romo Ignas dimanapun Romo Ignas berada, lebih-lebih di tempat baru nanti. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa memberkati seluruh umat paroki Maria Tak Permuda Kepanjen, Romo paroki, dan para romo yang membantu pelayanan di paroki Maria Tak Permuda Kepanjen, baik berkas Jalmani, kesehatan, juga imannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami takkan pernah mampu memahami misteri salib Kristus. Dengarkanlah doa kami yang merupakan ungkapan sederhana untuk ikut serta mendatangkan kerajaan-Mu di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaris. Pada salib
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Sehingga persembahan ini beriman dimuliakan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber keselamatan kami, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menghapus dosa-dosa kami, sebab dosa seluruh dunia telah diampuni berkat penebusan di salib, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab keselamatan umat manusia telah kau dasarkan pada kayu salib, agar sumber kematian memancarkan kehidupan. Karena pohon di Firdaus kami dikalahkan, karena pohon salib kami diberi kemenangan. Oleh Kristus pengantara kami. Dari sebab itu seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat bertata dan berdaulat, bersama sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan Kau izinkan memadu suara dan turut memuji-Mu sambil bernyanyi. Puji
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan akan gerejamu yang berbumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam kasih, dalam persatuan dengan Engkau dengan Kristus, berikut serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpurang dalam kemurahan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu dibebaskan dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Perlu kauningan Bapak Ibu sakmenika titih winanci nampi saira salam Gusti Yesus. Pramila ingkang dipun keparengaken anampi inggih menika para umat ingkang sampun dipun baptis srana Katolik lan ugi ingkang sampun nampi komuni pisanan lan ugi ingkang boten wonten alang-alangipun tumraping pasamuan. Mohon perhatian Bapak Ibu, juga saatnya waktu menerima komuni. Yang diperbolehkan menerima komuni yaitu yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama dan juga yang tidak berhalangan gereja. Dipersilakan. Tuhan bersabda, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, Engkau sudah memberikan kepada kami segala yang diperlukan, agar semua orang dapat memperoleh kehidupan sejati. Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan maut berkat wafat-Mu di salib. Kami mohon, bimbinglah kami senantiasa di jalan menuju kebahagiaan kebangkitan. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Sugeng dalu Bapak Ibu. Matur nuwun sanget. Wisuci sampun paripurna. Kalajengaken mangke adicara sambutan. Sugeng dalu berkah dalem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang kinurmatan Romo Paroki Maria tak bercela kepancing. Maaf, Paroki Maria tak bernoda kepancing. Nyuwun ngapunten. Yang kami hormati Kepala Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Yang kami hormati Bapak Ibu, para suster, para bruder, dan juga para undangan sekalian. Yang sungguh sangat berbahagia yaitu Romo Ignatius Anang Setia Darmanto Okarem dan juga keluarga. Beliau adalah putra kinasih dari Bapak Vincentius Sardi dan Ibu Bernadetta Sri Utami.
Malam hari ini kita sangat bersyukur bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti misa perdana Romo Ignas di stasi Maria Diangkat ke Surga Majang Tengah sini. Saya sebagai pembawa acara, baiklah, akan kami bacakan susunan acara ramah tamah yang diawali sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh keluarga yang pada malam hari ini akan disampaikan panjenenganipun Ibu Bernadetta Sri Utami. Dumateng Kang Minulya Ibu Sri Utami kasumanggaken. Mohon izin untuk saya berdiri di tempat ini. Sugeng dalu berkah dalem. Sembah nuwun dumateng Romo Paroki dan para Romo, juga para suster, para frater, juga Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Saya sungguh bersyukur kepada Allah karena hari ini anak saya bisa mempersembahkan misa perdana di tempat ini. Jujur saya akan yang pertama terima kasih kepada seluruh umat stasi Majang Tengah yang sudah luar biasa mempersiapkan semuanya, baik mempersiapkan Titis teteh tur terweco menika pancen sampun sifatipun Ibu Sri Utami. Kembang-kembang waspa tumetes eling nduk nalika semono Romo Ignas dipun kandhut dening Kanjeng Ibu sangang ulan sedasa ari. Tiyang sepuh menika inggih menika pangeran ingkang katon. Ritaning Gusti gumantung saking ritaning tiyang sepuh. Murkaning Gusti gumantung murkaning tiyang sepuh. Pramila angayai karya Romo Ignas tansah sumumbah lan sumungkem dumateng tiyang sepuh. Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Ibu Sri Utami bahwa Romo Ignatius Anang Setia Darmanto Okarem adalah putra terkasih dari Bapak Vincentius Sarti dan Ibu Bernadetta Sri Utami. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 17 Oktober 1995. Anak pertama dari dua bersaudara. Riwayat pendidikan TK Tam Indria Dampit lulusan tahun 2001. SD Taman Muda Dampit lulusan tahun 2007. SMP Negeri 1 Turen lulusan tahun 2010. Seminarium Marianum Probolinggo SMAK Mater Dei Probolinggo lulus tahun 2014. Riwayat panggilan Novisiat Karmel Regina Apostolorum Batu 10 Agustus 2014. Kaul Perdak tanggal 20 Juli 2016. Kaul Kekal Kayu Tangan 16 Juli 2022. Pendidikan S1 STFT Widya Sasana Malang lulus tahun 2020. Tahun pastoral Paroki Santa Teresia Lisiuk Longgo Dalong Labuan Bajo Manggarai Barat Keuskupan Ruteng 2020 sampai 2021. Pendidikan S2
STFT Widya Sasana Malang lulus tahun 2023, tahbisan diakon Kamis 27 April 2023, misa diakonat Paroki Maria Ratu Damai Purworejo Malang Selatan, dan ditahbiskan jadi imam oleh Uskup Malang Monsinyur Henrikus Pidiarto, yaitu pada tanggal 7 September 2023, terlaksana lancar berkat doa Bapak Ibu semuanya. Suwarep Dato Pitono anggih pundi to nagari ingkang adi dasa purwa. Dasa 10 purwa kanggo wiwitan. Cinayos ing rikalenggan menika katiti ing ari Kamis anyarengi mlethek ing surya kaping 11 candra kaping 9 warsa 2023. Kalenggan menika ing stasi Maria diangkat ke surga, dusun Majang Tengah. Ana cahya kang cumlorot pasuryan ingkang agilar kadya kencana binabar. Sinten to ingkang dados mustikane pamiwahan ing sonten menika? Inggih menika Rama Ignatius Anang Setyo Darmanto Okarang. Ingkang rekan menika badhe kepareng paring sabda tama dhumateng kita sedaya, dhumateng Rama Ignatius Kasmanggan. Para sedherek ingkang kinasih Sang Kristus, sugeng dalu berkah dalem. Yang saya hormati Romo Mar, Pastor Paroki, Romo Budi, Romo Rekan, Bapak dari perangkat desa, para frater, suster, Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian. Saya sungguh mengucap syukur karena boleh menerima rahmat tahbisan. Rasa syukur itu pun juga yang mungkin tertuang pada malam hari ini. Saya sungguh banyak terima kasih kepada seluruh orang-orang di stasi Majang Tengah ini yang telah menyediakan menyulap gereja ini sedemikian rupa sehingga membuat misa perdana saya ini sungguh meriah dan bermakna. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu umat stasi Majang Tengah. Kemudian saya juga terima kasih kepada bapak ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para frater juga, yang telah menyumbangkan aneka hal, mulai dari rohani, jasmani, material, semuanya. Saya dari hati yang terdalam mengucapkan banyak terima kasih sehingga misa ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua dari saya, tampaknya Romo Provinsial mengetahui hobi saya. Sejak kecil saya tuh suka jalan-jalan. Lahir di Banyuwangi, baptis di Paroki Lawang, komuni pertama di Paroki Kepanjen, krisma di Paroki Probolinggo, novisiat di Paroki Batu, S1 di Paroki Tidar, pastoral di Flores Labuan Bajo, S2 di Paroki Katedral,
diakonat di Paroki Purworejo. Sekarang saya dapat tugas untuk di Paroki Kasungan, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya sungguh senang ya, karena pasti akan dapat hal baru, pengalaman baru, motivasi baru. Saya sungguh bersyukur. Pengen ya? Oke. Yang ketiga, sengaja saya undang banyak frater dan banyak suster di tempat ini. Mengapa? Karena saya sadar setelah ini kepanjen masuk masa penantian. Di sini yang muda-muda, Bapak Ibu yang punya anak-anak mohon diperhatikan dengan sungguh. Anak-anak muda yang datang ke sini juga mohon diperhatikan dengan sungguh. Ada macam-macam frater, macam-macam suster yang Romo bawa. Di sini ada suster HK, ada suster Sang Timur, ada suster Misericordia, ada suster Alma, ada suster SPM, dan masih banyak lagi. Frater, dengan jubahnya Superman. Ini Frater Karmel, alma mater saya. Jadi untuk yang muda-muda ini, entah yang di dalam gereja maupun di luar gereja, jangan ragu. Itu ya. Tidak cukup datang dan lihatlah, harus ditambahi tinggallah. Datang ke biara, lihat biara dan tinggal di dalam biara. Urusan jadi atau tidak itu nomor kesekian. Nah, yang penting masuk dulu ke biara. Setuju? Setuju. Untuk orang tua yang punya anak-anak muda, mohon kalau anaknya punya keinginan jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi. Dan jangan juga orang tua mendoakan anak orang lain. Anak orang lain didoakan supaya masuk, anaknya sendiri disimpan. Jangan. Kalau ada anak yang ingin masuk, anggaplah itu sebagai berkat, rahmat. Kemudian untuk Bapak Ibu juga mohon tetap mendukung kami, para biara-biarati, para romo dalam masa menjalani panggilan kami. Tadi Romo Santo, Romo Santo lagi. Romo Parodi bilang kan, penak dari Romo, ya memang penak dari Romo. 90% penak dari Romo. Tetapi kita tidak boleh mengingkari saleh. Tetap butuh doa dari panjenengan sedaya. Mungkin itu Bapak Ibu, para saudara yang dapat saya sampaikan. Semoga momen kegembiraan pada malam ini sungguh mampu kita rasakan, dan setelahnya kita mampu menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Berkah dalam. Nambah nuwun sangat Romo Ignas. Bapak Ibu, kita akan menerima berkah penutup. Dipersilakan untuk duduk di tempat masing-masing dengan tenang. Monggo Romo, dilanjutkan berkah penutup. Matur nuwun. Mari kita berdiri, kita memohon berkat Tuhan.
Tuhan bersama